Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin semua, pemirsa channel Hasan Bisri FC dan Ruang Ustadz Danu Official. Alhamdulillah pada hari ini saya sangat beruntung karena ketemu orang seorang pakar di bidang fikih dan beliau lulusan dari Libya sekaligus dari UINA. Beliau adalah Ustadz Samsul Ma'arif LCMA. Wah, luar biasa Ustaz ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan beliau ini juga pejabat di MUI karena beliau adalah Wakil Ketua Komisi Dakwah di bidang MUI. Jadi ya cocok dan klop banget ini bisa kita ketemu orang yang sangat-sangat tepat. Ustaz, Ya, saya mewakili pemirsa ini, Ya. terutama pemirsa Siraman Kolbu. Ya. Apakah di MUI ini ada orang-orang warga yang mempertanyakan tentang keberadaan Siraman Kolbu, kemudian juga metode penyembuhan yang dilakukan oleh Ustadz Danu melalui doa-doa beliau, Ustadz. Ini Ya. gimana, Ustadz? semua program keagamaan, program religi itu selalu dipantau oleh MUI, terutama dari isi konten materi pembahasannya. Kira-kira apakah isi dari ceramah itu ada yang menyimpang baik dengan agama itu sendiri maupun dari semangat nilai-nilai kebangsaan. Oh, iya. Itu ukurannya. Nah, semua terpantau termasuk ya Ustadz Danu. Ustadz Danu ini banyak sekali yang menanyakan bagaimana sih misalnya ceramah-ceramahnya Ustadz Danu itu apa sudah sesuai dengan ajaran Islam, apa bertentangan, itu sering muncul. Iya. Nah, kalau kita membahas dari aspek hukum, pertama yang harus kita ketahui adalah tasawur, gambaran ceramah itu sendiri. Secara umum apa yang disampaikan oleh Ustadz Danu adalah materi yang membicarakan nilai-nilai moralitas, bahkan menghindar dari hal-hal yang terkait dengan hukum, perkembangan hukum. Karena memang kadang-kadang tidak semua ustadz itu punya kapasitas. Satu sisi ada yang memang hebat dalam bidang fikih, ada yang memang hebat bidang lain. Nah, Ustadz Danu ini kami melihatnya dari aspek yang jarang dimiliki oleh ustadz-ustadz yang lain. Ya, salah satunya adalah ada semacam aktif pengobatan. Ya. Pengobatan ini kan penting. Selama ini banyak orang yang berobat ya kalau secara medis, alhamdulillah kalau bisa kita lakukan. Tetapi kadang-kadang supaya kepingin ada alternatif lain. Nah, alternatif lain itu salah satunya ya mungkin dari herbal, dari yang lain, apalagi sakitnya itu yang mungkin tidak kelihatan. Iya. Katakanlah mungkin ada godaan-godaan sihir, dan itu dalam agama juga memang ada membenarkan bahwa seseorang seringkali dalam kehidupannya itu digoda oleh makhluk. Ya sebetulnya sih ya mungkin orang ngomong jahat gitu, padahal ya bisa jahat bisa tidak. Namanya katakanlah jin itu ada yang baik ada yang tidak baik, sama dengan manusia juga sih. Karena kan manusia manusia ya ada yang benar taat, ada yang jelek suka jahil, demikian pula jin juga suka ada yang jahil. Nah, ketika ada jin yang jahil suka menggoda manusia, ya cuma ini mungkin tidak banyak yang digoda oleh jin, tetapi ini kan tidak bisa terselesaikan dengan media medis. Oleh karena itu saya kira satu alternatif yang mungkin bisa dia dikembangkan melalui metode yang sudah disampaikan oleh Ustadz Danu ini, sehingga banyak masyarakat yang tertolong lah. Jadi secara umum saya melihatnya bahwa apa yang disampaikan oleh Ustadz Danu itu tidak ada yang bertentangan dengan syariat Islam. Beliau mendoakan ya agar supaya dilindungi dari godaan-godaan setan yang terkutuk, dan intinya adalah minta perlindungan dari Allah.
dan tidak ada bacaan-bacaan yang aneh-aneh. Semua yang murni adalah isinya doa. Dan mudah-mudahan ini ada ustadz-ustadz lain yang bisa mengambil ilmunya. Ya, karena ini ilmu yang tidak dimiliki oleh banyak ustadz. Saya sendiri tidak begitu tahu tentang hal ini. Tetapi secara zahir apa yang saya lihat yang digunakan oleh Ustadz Danu, yang dibaca oleh Ustadz Danu masih dalam koridor sesuai dengan syariat agama Islam. Saya kira itu, Pak. Ya. Dan ini Ustaz, kalau kami perhatikan itu setiap tayangan-tayangan di Ustadz Danu ada beberapa narasumber itu ada yang pasien itu yang didoain itu ya. Datang hanya minta sembuh aja, sementara Ustadz Danu nggak mau nih yang begini nih. Karena ketika datang dia harus bisa memurnikan akidahnya dulu. Artinya ketika dia datang kemudian didiagnosa penyakitnya karena kemusyrikan, maka Ustadz Danu nggak mau nih, harus hancurkan dulu kemusyrikannya baru kemudian pengen sembuh. Nah, begitu juga kalau sebabnya dari misalnya ahlaknya ahlak madhumumah misalnya, ayo janji mau benerin ahlaknya nggak ke ahlak yang mahmudah, yang mulia misalnya. Kalau mau baru kemudian Ustadz Danu mau mendoakan. Nah ini pandangan Ustadz gimana nih? Iya, dakwah itu kan pengobatan itu bisa dijadikan sebagai sarana dakwah. Apa yang dilakukan oleh Ustadz Danu itu tidak semata-mata pengobatan, tetapi lebih dari itu. Jadi ada sebuah proses. Yang saya maksud adalah proses dalam hal ini adalah dakwah. Mengajak bagaimana orang itu menuju jalan yang benar, ya. Jalan yang diridhoi oleh Allah. Ini saya kira positif, dan itu substansi dakwah itu mengajak kebaikan. Dan itu dipraktekkan oleh Ustadz Danu. Hanya media yang namanya pengobatan, penyembuhan itu kan jadikan sarana dakwah. Jadi sarana dakwah itu ada orang yang menggunakan misalnya metode seni, ada yang menggunakan metode yang lain, ada misalnya ya mungkin dengan cara memberikan menyapa kepada orang-orang yang lemah gitu ya. Tetapi Ustadz Danu ini mengambil cara lain. Saya kira ini sangat positif. Dari metode aja lah. Metode. Jadi pengobatan itu sekaligus digunakan untuk dakwah. Ayo setelah ini Anda perbaiki akidahnya, perbaiki akhlaknya. Saya kira ini harus dipraktekkan. Ya, oleh semua orang, bukan Ustadz Danu aja. Iya, betul. Terakhir Ustadz, minta pandangan Ustadz, di Indonesia ini saja, Indonesia itu banyak sekali orang-orang yang datang ke dukun, ke paranormal, ke orang-orang yang pintar dalam tanda kutip itu Ustadz. Nah, ini juga salah satu indikasinya adalah di sini yang datang sudah 200-an ribu yang antri minta didoain Ustadz Danu ini. Nah, melihat fenomena yang sangat meluas di Indonesia ini, bahkan kemudian juga yang tinggal di negara jiran, ternyata banyak yang terkontaminasi ketauhidannya. Nah, ini fenomena apa sebenarnya Ustadz? Ya, memang orang ini kan semakin dihadapkan pada problematika dunia, maka sebetulnya orang juga butuh spiritualitas itu perlu diisi. Jika ini salah, maka akan lari misalnya kepada dukun-dukun, lari kepada paranormal, atau lari kepada orang yang menyebarkan mungkin dianggap agama tetapi ada penyimpangan di situ. Semua pada laku ini sedang jualan, banyak orang jualannya. Tetapi ini kan kepingin kita ini ya memberikan pada orang lain yang betul-betul positif sesuai dengan ajaran agama. Jadi selain Ustadz Danu ya, banyak orang-orang yang metodenya hampir sama, tetapi isinya bisa berbeda, bungkusnya bisa sama, tapi problemnya adalah isinya. Ya, kalau isinya sekarang orang ngaku malaikat, ngaku nabi aja lagu ada pengikutnya, artinya sesungguhnya orang itu kering secara spiritual. Ya butuh, karena tiap hari yang dipikirkan keduniaan. Nah, kadang-kadang
tinggal pas apa tidak, ketemunya orang yang salah ya sudah, itu gurunya. Salah terus. Ya maka ini tugas kita semua saya kira. Oke. Ya. Oke, terima kasih Ustaz Pak Sama-sama. Kiai Haji Samsul Ma'arif LCMA dari Wakil Ketua Bidang Dakwah MUI. Alhamdulillah subscriber semuanya. Para dulur semua alhamdulillah hari ini kita sudah memperoleh ilmu yang sangat luar biasa, bahwa di Siram Kolbu ini ada hal yang penting, bahwa ini harus dijalankan terus karena bagian dari metode dakwah yang ada di kita ya. Mudah-mudahan kita semua sudah dapat pemahaman baru, mengaplikasikannya, mengimplementasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.